Kembali lagi one semuanya bersama Dialog Interaktif bersama Suara Gontor FM. Di malam hari ini tema kita seputar menjadi muslim yang kamil. Untuk ikhwan semuanya yang mungkin baru bergabung, kita ucapkan selamat malam untuk semuanya dan selamat bergabung di Dialog Interaktif pada malam hari ini. Ustaz, ada yang mengajukan pertanyaan ini tentang ada Aisyah di Madiun mau bertanya, Ustaz, kenapa semua manusia tidak akan pernah sempurna ketaatannya kecuali Allah menyempurnakan, katanya. Terima kasih atas jawabannya. Kesempurnaan itu yang menilai memang Allah. Akan tetapi Allah juga menunjukkan tata cara untuk menjadi manusia sempurna. Maka ada inna akramakum indallahi atqakum, berarti yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, sekarang ketakwaan yang kami sebutkan itu tadi, atau ketaatan pada Allah yang kami sebutkan tadi, mulai dari minimal, kemudian maksimal, kemudian sangat amat maksimal sekali, itu di dalam bahasa Islam itu disebut al-ihsan. Jadi betul-betul sampai tingkat yang paling tinggi dalam mewujudkan ketaatan kita kepada Allah. Kalau sempurna mesti harus dari Allah, bahasanya bukan begitu. Tetapi bahasanya adalah sepanjang kita mau berusaha untuk sempurna, pasti Allah akan membantu. Apabila kita mendekat kepada Allah berjalan, maka Allah akan mendekat kepada kita dengan berlari. Kita mendekat dengan sejengkal, Allah akan mendekat dengan sedepa, dan seterusnya. Itu ada di dalam hadis qudsi. Akan tetapi kita ini hanya diminta untuk berusaha sesempurna mungkin sesuai dengan aturan-aturan, kaidah-kaidah yang telah Allah berikan melalui Rasul-Nya. Maka seluruh tuntunan untuk menjadi sempurna sebetulnya sudah ada. Umpamanya, tadi saya katakan puasa. Puasa itu ada syarat rukunnya. Apabila telah dipenuhi, maka puasa itu disebut sah. Demikian juga sholat, apabila sudah memenuhi syarat rukunnya, itu disebut sah. Lain halnya dengan masalah khusyuk. Khusyuk di dalam sholat bukan hanya sekedar sah. Anak kecil sholat itu sah, tapi belum tentu khusyuk. Anak kecil puasanya itu sah, tapi belum tentu khusyuk. Maka masalah khusyuk inilah sebetulnya barometer yang kedua dalam menyelesaikan suatu kewajiban. Sekarang kita melihat khusyuk di dalam sholat itu ada yang menyebutkan tenang, ada yang menyebutkan tumakninah, ada yang menyebutkan penuh dengan ketaatan dan ketakutan, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi yang sederhana saja, bila kita melakukan sholat itu dengan penuh penghayatan, pemahaman bahwa gerakannya dan ucapannya itu betul-betul dihayati, kemudian berkonsentrasi, merasa betul di hadapan Allah, dan tidak ada unsur takaburnya, itu disebut khusyuk. Akhirnya melaksanakan tugas apapun juga dalam kehidupan ini, baik bertani, berdagang, menjadi nelayan, menjadi guru, itu kalau sekedar betul dan komplit saja iya, tetapi hendaknya ditambah kekhusyukan seperti barometer di dalam sholat itu tadi. Untuk itu maka kesempurnaan itu
tetap usaha manusia, tetapi Allah akan selalu membimbingnya. Dalam firman-Nya juga Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berusaha kuat keras untuk menujuku, maka Allah akan menunjukkan jalan-jalan, solusi-solusi yang tidak terhingga. Maka disinilah letaknya, bukan disempurnakan Allah, tetapi Allah membantu menunjukkan jalan-jalan menuju kesempurnaan itu. Kemudian kami pesankan juga bahwa tidak harus menunggu dari Allah, tetapi kita harus berusaha, dan insya Allah kita akan bisa sampai ke sana. Amin, insya Allah.